Saya berbisnis furniture ini sudah dimulai dari tahun 2007. Beda bisnis dulu dan sekarang yang paling signifikan adalah jumlah pemain bertambah, namun kue terbatas. Saya seperti katak dalam tempurung karena minimnya informasi yang saya dapatkan. Kalau sekarang, alhamdulillah dengan adanya SIPLAH, saya bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa di sekolah, bahkan sampai seluruh wilayah Indonesia. Saya usaha catering sudah sekitar 5 tahun. Selama ini masih dalam sistem offline, jadi penjualan masih biasa-biasa saja. Setelah bergabung di SIPLAH 1 tahun belakangan ini, usaha saya semakin meningkat. Sistem online-nya membuat kami lebih dapat informasi sekolah-sekolah mana yang membutuhkan catering. Transaksinya sangat mudah, cepat, sehingga membuat usaha kami semakin lancar. Saya mengerjakan pakaian seragam anak-anak sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Alhamdulillah sangat membantu dengan SIPLAH ini. Usaha konveksi bisa berjalan lebih berkembang dan saling menguntungkan. Pembayaran cepat, tepat, dan sesuai dengan yang diharapkan gitu, dan saling menguntungkan. Saya berbisnis bergerak di bidang ATK dan usaha printing. Sekarang saya berasa omset saya itu sejak ikut SIPLAH itu makin naik gitu loh. Jadi SIPLAH ini selain pembayaran juga bagus dan lancar, jadi saya juga sekarang bisa tidur dengan pulas tanpa harus khawatir kapan saya dibayar. SIPLAH memang SIP. 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 Proses pengadaan barang dan jasa di sekolah kini lebih mudah karena dilakukan secara online. Dengan sistem informasi pengadaan di sekolah atau SIPLAH, pihak sekolah lebih leluasa mencari perbandingan harga. Tidak hanya itu, prosedur pencarian barang hingga pembayaran berlangsung lebih cepat tanpa dipungut biaya apapun. Pihak sekolah pun dapat mendokumentasikan bukti transaksi secara tepat. Data transaksi pengadaan di sekolah secara real time membantu Kemendikbud mengambil kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa. Yang terverifikasi oleh Kemendikbud. Dan platform SIPLAH menjamin kepastian pembayaran secara online karena pihak sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana pos yang tersedia. Penggunaan dana BOS untuk tahun 2020 itu menggunakan aplikasi Arkasnya ya, dari dinas langsung. Jadi untuk pelaksanaannya, untuk pembayarannya juga alhamdulillah lancar. Kalau untuk offline ya mungkin untuk penyediaan barang dan jasanya mungkin agak lama kali ya.
tahun 2020 itu menggunakan aplikasi Arkasnya ya dari dinas langsung. Jadi untuk pelaksanaannya, untuk pembayarannya juga alhamdulillah lancar. Kalau untuk offline ya mungkin untuk penyediaan barang dan jasanya mungkin agak lama kali ya, karena kita mencari dari toko dan sebagainya. Kalau untuk online ya melalui Siplah dan sebagainya, itu kita untuk penerimaan barangnya itu agak cepat karena kita melalui aplikasi Siplah itu. Di sekolah kami di SMP Negeri 3 Sepatan pernah melakukan pembelanjaan barang, salah satunya itu buku sekolah elektronik. Kita hanya pertama kita cari dulu keywordnya, kemudian ketemulah salah satu CV, prosesnya sangat cepat, kita hanya melakukan pemesanan, terus kemudian barang dikirim, kita transfer uangnya, transaksi selesai. Kualitas barang yang kita terima sesuai dengan pesanan yang kita pernah ajukan. Transaksi online dengan menggunakan Siplah untuk sekolah itu lebih aman. Oh ya, sangat terbantu dengan Siplah, apalagi dengan sistem sekarang untuk pelaporannya dengan menggunakan Arkas, dan kemudian BKU juga, kita memang untuk pembelanjaannya kan jadi sifatnya non tunai, kita transfer, jadi untuk pembukuannya pun lebih gampang lah, pokoknya lebih gampang. Dengan Siplah untuk misalkan manipulasi barang fiktif itu kayak mungkin saya pikir nggak mungkin ya Pak ya. Kami dari SMP 2 Sepatan akan mendukung aplikasi Siplah karena menghindari pembelian fiktif atau pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak diperlukan. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat siang kami ucapkan kepada Bapak dan juga Ibu dimanapun Anda berada. Dan kembali lagi bersama dengan saya, Indah Novita, masih dalam rangkaian acara talk show daring sosialisasi Siplah 2020. Dan kali ini kita menuju di segmen terakhir, yaitu segmen keempat, di mana akan membahas mengenai mitra Siplah dan juga pasti kami akan menghadirkan narasumber ataupun speaker yang ahli di bidangnya masing-masing. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun sebelumnya acara ini dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube yaitu di Siplah Kemendikbud, dan juga kembali kami ingatkan kepada Bapak dan juga Ibu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga menjaga jarak, sama seperti dengan kami di hari ini, tetap menjaga jarak dan juga menjaga kesehatan. Baiklah, untuk itu sebelum kita menuju ke sesi talk show, saya akan menyapa terlebih dahulu satu persatu narasumber yang sudah hadir, dan rupanya kali ini lengkap semuanya hadir bersama dengan saya. Saya akan mulai, saya akan menyapa, yaitu sudah ada Mbak Rahma Dinayu. Beliau merupakan platform Operation Executive Belanja.com. Sudah ada di samping sebelah kanan saya. Halo, apa kabar Mbak? Selamat siang. Oke, baik, dan berikutnya di sebelah kiri saya ada siapakah? Beliau adalah Bapak Jansen Cokro, merupakan Vice President Corporate Sales Public Sector Blibli.com. Halo Bapak, selamat siang. Halo, apa kabar? selamat siang. Dan selanjutnya ada Bapak Sumarsudi dari Yureka, manajer pemasaran di ujung sebelah sana. Halo Bapak, semangat ya Pak siang hari ini. Semangat hari kedua. Hari kedua, luar biasa. Dan berikutnya saya akan menyapa lagi, ada wanita cantik di sebelah kiri saya, yaitu ada Ibu Safitri Indah Mulyani. Beliau merupakan staf bagian bisnis dan operasional KSO dari Inti. Halo, Ya, selamat siang. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Dan selanjutnya kali ini bergabung bersama dengan kami sudah ada Bapak Aditya Akbar Putra Pradana. Beliau merupakan staf divisi bisnis dari Toko Ladang di ujung sebelah kanan saya. Halo Bapak, selamat siang. Ibu, selamat siang. Saya Adi dari Toko Ladang. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya satu narasumber berikutnya yaitu sudah ada Bapak Yahya Rizky, manajer operasional Pesona Edu. Halo, kembali berjumpa. Selamat siang. Baiklah, dan nanti kita akan langsung menuju kembali, saya akan berikan informasi kepada narasumber bahwa nanti kita akan berikan kesempatan 10 menit untuk memberikan paparan sesuai dengan topik yang akan kita bahas, yaitu dalam mitra Siplah. Dan juga kembali untuk Bapak dan juga Ibu kami sarankan untuk aktif memberikan pertanyaan di kolom komentar Zoom, dan kalau boleh saya sarankan langsung ditujukan untuk narasumber siapakah. Kita akan segera mulai. Untuk yang pertama narasumber kami sudah ada Mbak Rahma Dinayu dari Belanja.com. Kami persilakan Mbak untuk memberikan paparan selama 10 menit. Baik, kami persilakan. Sebelumnya terima kasih Mbak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak Ibu Satuan Pendidik dari Regional 2. Perkenalkan saya Rahmadinayu, saya perwakilan dari salah satu mitra Siplah yaitu siplahbelanja.com. Apa sih itu siplahbelanja.com? Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit, yaitu siplahbelanja.com merupakan sekolah untuk melakukan pembelanjaan ataupun transaksi di situs online. Jadi sekolah jika melakukan transaksi di siplahbelanja.com, sekolah dapat dengan mudah mencari produk, melakukan pemesanan di Indonesia, yaitu PT Telkom Indonesia. Kemudian selain kami bisa diakses dengan nama siplah.belanja.com, kami juga bisa diakses melalui siplah.com yang akan otomatis masuk ke halaman siplahbelanja.com. Sampai dengan saat ini, produk yang sudah live di siplahbelanja.com hampir 1 juta, sebanyak 1 juta lebih produk yang sudah live dan bisa dilakukan pembelian oleh sekolah. Selain itu, untuk penjual yang sudah bergabung atau berjualan di siplahbelanja.com sebanyak 10.000 lebih yang sudah join di siplahbelanja.com. Dengan melakukan pembelian atau transaksi di siplahbelanja.com, sekolah dapat menghemat waktu. Karena cukup melakukan transaksi melalui komputer, laptop, ataupun dengan handphone. Melakukan pencarian barang, pemesanan hingga pembayaran pun dapat dilakukan di handphone juga atau di laptop. Selain itu, dengan menghemat waktu pun kita juga sekolah dapat merasa lebih aman karena transaksi dilakukan secara non tunai. Jadi cukup transfer antar bank atau virtual account. Selain itu juga siplahbelanja.com juga dapat memberikan rasa aman dan nyaman saat melakukan pembelanjaan. Oke, nextnya, silakan. Baik, berikutnya kami akan segera tampilkan. Berikut adalah bank yang sudah bekerja sama dengan kami siplahbelanja.com, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, bank daerahnya kami ada Bank BJB, Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank Jatim. Nextnya kami juga sudah memproses untuk melakukan kerjasama dengan bank-bank daerah lain. Untuk sekolah agar menjadi transaksi lebih aman itu pembayaran atau transaksi hanya dilakukan atas nama PT Metra Plaza, yaitu PT-nya siplahbelanja.com. Silakan nextnya. Baik, berikutnya. Berikut adalah tampilan siplahbelanja.com di desktop ataupun komputer atau laptop, dan kami juga bisa di-download aplikasinya di Google Play, jadi bisa transaksi melalui handphone juga, dan berikut tampilan di handphonenya. Untuk mengetahui situ juga ada panduan sebagai pembeli atau panduan sebagai penjual. Jika memang ada keluhan yang ingin disampaikan atau ditanyakan, bisa email kami di support@siplah@belanja.com. Jika ada yang ditanyakan, nanti bisa juga melalui email tersebut. Sekian dari saya, semoga jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Rahmadinayu. Jadi memang ini ada banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh belanja.com ya. Memang salah satunya adalah transaksinya dipermudah, jadi Anda bisa melakukan transaksi dimanapun Anda berada. Mulai dari segi pencarian barang hingga pembayaran virtual account-nya pun juga aman ya, karena langsung transaksinya pembayaran melalui PT Mitra Plaza. Baik, luar biasa. Oke, kita akan lanjut lagi untuk paparan berikutnya, yaitu Bapak Jansen Cokro, Vice President Corporate Sales Public Sector Blibli.com. Langsung saja Bapak, kami berikan waktu untuk 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jansen dari Blibli.com. Kita salah satu siplah.blibli.com adalah salah satu mitra yang bekerja sama dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memfasilitasi sebagai marketplace untuk berbelanjanya sekolah ataupun satuan pendidik lainnya membelanjakan dana BOS yang telah ditentukan. Kemudahan-kemudahan di mana
ada perorangan, ada badan usaha, dan juga UMKM yang sudah bergabung dengan kita. Di seluruh 34 provinsi sudah tersedia. Produk yang ditawarkan pun sudah lebih dari 700.000 produk, sehingga Bapak Ibu bisa memilih produk yang diinginkan kebutuhan sekolahnya, bisa mencari di dalam kolom search produk kita. Selain daripada itu, searchingnya produk juga disesuaikan dengan anggaran yang telah disediakan, ada pilihan dari dana-dana yang ingin digunakan. Selanjutnya kita juga memberikan dashboard pengguna untuk pihak sekolah ataupun satuan pendidik untuk berbelanja, ada dashboard untuk melihat orderan yang telah dilakukan, dan juga pembayarannya kita menyediakan virtual account. Jadi dari pihak Bapak Ibu ingin melakukan pembayaran, bisa melakukan pembayaran melalui bank BPD setempat kepada akun kita. Dan untuk biaya transaksi jangan khawatir, karena Ibu tinggal membayar sesuai nilai transaksi invoice, nanti biaya transaksi akan dipotong dari pembayaran yang Ibu lakukan. Itu menjadi tanggungan pihak merchant kami. Selain daripada itu, yang tidak kalah pentingnya, apabila Bapak Ibu mempunyai kendala terhadap transaksi ataupun ada pertanyaan, layanan customer service kami siap 24 jam melayani Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, bisa melalui hotline kami ataupun bisa melalui email, kita siap memberikan tanggapan dan solusi untuk permasalahan Bapak Ibu. Begitu juga dari sisi kemudahan bagi penjual atau penyedia, di mana produk yang untuk awal registrasi itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Untuk perorangan hanya butuh KTP, NPWP, dan nomor rekening sesuai nama yang didaftarkan. Ataupun untuk badan usaha tinggal di-upload Selain daripada itu, kita juga mempunyai fitur chat antara penjual dan pembeli. Jadi Bapak Ibu sebagai pembeli bisa melakukan tanya jawab kepada pihak penjual apabila deskripsi produk ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan bisa melalui pesan chat kami. Dan fitur searching kita juga bisa mengalokasi bahwa dari pihak sekolah, lokasi tersebut bisa disediakan produk-produk dari penjual yang terdekat juga bisa kita sediakan seperti itu. Dan sama juga seperti pembeli, di pihak penjual apabila ada pertanyaan pun kita siap melayani 24 jam. Customer service kita, merchant care kita siap melayani 24 jam untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Demikian dari siplah.blibli.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jansen Cokro dari blibli.com. Ini kalau kita lihat berarti responnya cepat banget ya Pak ya. Karena diberikan waktu sekitar 2 kali 24 jam akun Bapak dan juga Ibu sudah bisa aktif. Bahkan apabila ada kendala, ada pertanyaan, maka customer service pun juga sudah ready 24 jam dalam 7 hari. Siap, betul. Tanggap dan juga cepat ya Bapak dan juga Ibu. Baik, lanjut kita akan menuju ke narasumber berikutnya. Di ujung sebelah kiri saya sudah ada Bapak Sumarsudi. Beliau merupakan manajer pemasaran dari Yureka. Untuk itu langsung saja kami berikan waktu 10 menit untuk paparan Bapak. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Novita. Assalamualaikum. Memperkenalkan, saya Sumarsudi, perwakilan dari PT Yureka Bukhos, salah satu marketplace yang ditunjuk oleh Kementerian mulai tahun 2019 sampai sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita ada Siplah, PT Yureka Bukhos adalah toko buku online, jadi kita sudah berpengalaman di online, terutama di penjualan buku-buku, baik buku non-teks maupun teks pendamping. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke slide 1. Bapak Ibu di wilayah Regu 2 bahwa kita di marketplace Yureka sudah tergabung 5.050 penyedia tersebar di semua provinsi, 34 provinsi. Khusus untuk Regio 2 yang paling banyak adalah Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, kemudian disusul oleh Sumatera Utara, kemudian Banten juga sudah cukup banyak, kemudian provinsi lain juga sudah mendekati angka 100 penyedia.
Bapak Ibu yang saya hormati, masuk ke slide 2. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Marketplace Eureka sampai saat ini kita sudah bekerja sama dengan 11 bank, baik bank nasional maupun bank daerah. Hal ini tentunya sangat menguntungkan ke Bapak Ibu, terutama ke satuan pendidikan atau sekolah, di mana di beberapa daerah mengharuskan memakai rekening bank daerah. Kita sudah memfasilitasi. Untuk wilayah Regio 2, kita sudah ada bank daerah, terutama di Bank Jateng. Bapak Ibu yang ada di Jawa Tengah bisa langsung transfer melalui Bank Jateng, tentunya akan selain efisien dan mudah, tentunya biaya transfer dari Bapak Ibu tidak ada. Kemudian di Jawa Timur juga kita sudah ada. Jadi Bapak Ibu satuan pendidikan di Jawa Timur juga sudah bisa menggunakan Bank Jatim, sehingga akan mempermudah dalam proses pentransferan. Bangka Belitung juga kita sudah ada Bank Sumsel Babel ya, sudah kita aktifkan. Jadi Bapak Ibu yang berasal dari Bangka Belitung juga bisa memanfaatkan bank marketplace yang sama dengan Bapak Ibu di sekolah. Kemudian wilayah lain memang belum ada, tapi kedepannya kalau memang ada permintaan khusus ya untuk mempermudah Bapak Ibu satuan pendidikan, kita akan welcome. Kemudian slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu, produk yang kita ada di Marketplace Eureka sampai saat ini sudah ada 294.000 barang dalam 10 kategori. Terakhir dari saya, Marketplace Eureka, kita juga sudah memfasilitasi, slide terakhir. Ya, untuk UMKM kita sudah berikan fasilitas menu pemilihan barang UMKM dan non-UMKM. Demikian Bapak Ibu, paparan singkat dari Marketplace Eureka Bukhos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sumarsudi dari Eureka. Jadi memang ini salah satu keunggulannya adalah bisa memfasilitasi bagi Bapak ataupun Ibu yang saat ini memang sedikit agak jauh ya Bapak. Jadi dengan adanya Marketplace yang bekerja sama dengan 11 bank, dan salah satunya sudah difasilitasi dengan menggunakan bank daerah. Nah ini jadi poin utama bagi Eureka ya Bapak. Baiklah, untuk itu kami ingatkan kepada Bapak dan juga Ibu jangan lupa untuk aktif bertanya, dan pertanyaannya ditujukan kepada narasumber siapakan. Jadi nanti gampang akan kami bacakan. Baik, untuk itu langsung saja kita akan menuju ke narasumber berikutnya. Sudah ada Ibu Safitri Indah Mulyani. Beliau merupakan staf bagian bisnis dan operasional KSO dari Inti. Untuk itu kami persilakan Ibu untuk memberikan paparan selama 10 menit. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Safitri. Saya mewakili PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PT Inti. PT Inti sendiri adalah yang pertama adalah satu, transparansi. Ibu dan Bapak bisa melihat produk-produk dengan harga yang memang sudah tertera di siplah.id ini. Yang kedua adalah akuntabilitas. Sekolah juga bisa memeriksa produk-produk dan segala transaksi yang ada di siplah. Yang ketiga adalah responsibilitas. Produk-produk yang dipesan dan diterima harus sudah sesuai dan dicek terlebih dahulu oleh sekolah. Baru kemudian sekolah bisa membayarkan pesanan tersebut ke marketplace kami melalui payment gateway yang kami juga sudah bekerja sama dengan Vinet. Yang keempat adalah independensi, yaitu melakukan transaksi secara mandiri yang memang sudah kami sesuaikan agar Bapak Ibu bisa bertransaksi dengan mudahnya. Yang kelima adalah fairness, dalam arti ketika melakukan transaksi yang besar, Bapak dan Ibu bisa melakukan negosiasi, perbandingan, dan juga terdapat harga grosir yang memang sangat membantu Bapak dan Ibu sekalian.
Prinsip-prinsip ini yang akan selalu kami tekankan ke dalam marketplace sipla.id demi menjunjung kelancaran kegiatan transaksi Siplah ini. Dan kami juga mempunyai banyak sekali berbagai kategori yang memang kami sudah siapkan, yang kami sudah sesuaikan juga untuk kebutuhan sekolah, apalagi di masa pandemi ini. Sehingga Bapak dan Ibu sebenarnya tidak perlu khawatir lagi karena memang bertransaksi di siplah.id ini sangat aman dan sangat jelas. Untuk slide selanjutnya. Ya, untuk Bapak dan Ibu atau UMKM yang ada di seluruh Indonesia itu bisa mendaftar langsung di siplah.id, langsung aja ke alamat situs siplah.id dengan mendaftar dan kami akan langsung yaitu nama akunnya adalah PT Inti Official. Nah, semoga Bapak dan Ibu dan kami semua bisa membantu kelancaran transaksi Siplah dan melengkapi kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Jadi memang kalau saya tangkap ini dari pihak Inti sendiri memberikan keamanan ya dari segi berbelanja dan juga kenyamanan sesuai dengan kebutuhan Bapak dan juga Ibu. Karena tadi banyak sekali prinsip yang diterapkan ya. Salah satunya adalah responsibility, independent, fairness dan juga transparansi dari segi akunnya sendiri. Luar biasa. Baik. Dan juga kami masih menunggu pertanyaan dari Bapak dan juga Ibu. Jangan lupa untuk mencantumkan di kolom komentar dari Zoom Anda dan langsung ditujukan pertanyaan kepada siapakah narasumber yang akan dituju. Dan kita akan menuju berikutnya di narasumber berikutnya sudah ada di ujung sebelah kanan saya Bapak Aditya Akbar Putra Pradana. Beliau merupakan staf di divisi bisnis dari Toko Ladang. Baik, kami persilakan Bapak untuk memberikan paparan selama 10 menit. Terima kasih Mbak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adit, perwakilan dari Toko Ladang. Toko Ladang sendiri merupakan salah satu marketplace yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memfasilitasi sekolah dalam melakukan pembelanjaan, terutama untuk dana BOS. Di Toko Ladang sendiri, produk kami sampai saat ini udah 107.000 lebih produk yang tayang di Toko Ladang dengan jumlah mitra atau penyedia itu lebih dari 5.000 penyedia. Via telepon, WA, atau juga bisa melalui email. Jadi Bapak Ibu dari Satuan Pendidikan tidak perlu khawatir mengenai transaksi di Toko Ladang. Kalau mungkin ada masalah, kendala, atau mungkin hal-hal yang perlu ditanyakan mengenai transaksi di Toko Ladang, tim customer service dari Toko Ladang siap membantu, bisa melalui email atau langsung telepon ke nomor hotline yang tersedia di Toko Ladang. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung dibantu mengenai transaksi di Toko Ladang. Untuk slide selanjutnya, Toko Ladang sendiri juga memiliki sosial media, yaitu Facebook di Siplah Toko Ladang, kemudian Instagram di Siplah Toko Ladang, bagi Bapak Ibu Satuan Pendidikan yang melakukan pembelanjaan di Toko Ladang.
Jadi untuk seumpama pingin melihat atau bingung untuk bertransaksi di toko ladang, bisa juga cek di sosial media kami. Di sosial media kami sudah menyediakan petunjuk-petunjuk bagi Bapak Ibu satuan pendidikan ataupun mitra itu untuk bertransaksi di toko ladang. Slide selanjutnya. Toko ladang sendiri ada kantor cabang di beberapa daerah. Untuk kantor pusatnya, kami berpusat di Sidoarjo, yaitu di Pergudangan Fortune. Untuk kantor cabang yang lain bisa dilihat di slide, kita ada di berbagai daerah juga. Dan ini insya Allah juga akan kita tambah kantor cabang lagi untuk memfasilitasi Bapak Ibu atau mitra dari toko ladang jika ingin berkomunikasi atau mungkin berkoordinasi agar dapat hadir atau dapat datang ke kantor cabang toko ladang selain melalui telepon. Untuk slide selanjutnya. Bapak Ibu satuan pendidikan tidak perlu khawatir mengenai laporan PBJ untuk transaksi sekolah, karena di toko ladang kita menyediakan semua dokumen yang Bapak Ibu perlukan untuk pelaporan itu secara elektronik dan dapat diunduh Bapak Ibu semua melalui aplikasi atau web toko ladang sendiri. Sudah kami siapkan dokumen-dokumen untuk keperluan pelaporan Bapak Ibu satuan pendidikan. Slide selanjutnya. Untuk toko ladang sendiri bekerja sama dengan Bank Daerah, Bank Jatim, Bank Bali, kemudian Bank Jateng. Dan satu bank nasional yaitu Bank BRI yang memiliki jangkauan yang bisa disebut paling luas di Indonesia. Jadi Bapak Ibu satuan pendidikan tidak perlu khawatir mengenai pembayaran, transaksi bisa dilakukan mungkin kalau tidak berada di wilayah bank daerah tersebut bisa melakukan pembayaran melalui Bank BRI. Cukup dari toko ladang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Mas Aditya dari toko ladang. Jadi memang bagi Bapak dan juga Ibu yang sedang mencari barang ini akan diberikan kemudahan karena toko ladang sendiri pun menyediakan penyedia lebih dari 5.000 ya Mas ya, menyedia 5.000 penyedia. Bahkan apabila Anda ingin bertanya langsung mengenai toko ladang, ada di hotline, email, dan juga ada sosial media yang tadi sudah disebutkan. Baiklah, dan untuk itu langsung saja kita menuju ke narasumber yang terakhir di segmen keempat ini. Sudah ada Bapak Yahya Rizky, Manajer Operasional Pesona Edu. Untuk itu langsung saja kami persilakan untuk memberikan paparan selama 10 menit. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu. Khususnya bagi peserta Regional 2. Perkenalkan saya Yahya Rizky dari Siplah Pesona Edu, yang dimana Pesona Edu sudah berkecimpung lama, khususnya di dalam dunia pendidikan. Sudah berpuluhan tahun kita berkecimpung di dunia pendidikan dalam metodologi pembelajaran buku digital interaktif. Dan ini memang digunakan hampir semua rata-rata di kelas dunia, baik Asia maupun luar negeri. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menginformasikan kenapa harus hadir atau bergabung kepada Siplah Pesona Edu. Yang pertama adalah Siplah Pesona Edu sudah memiliki pengalaman dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk sekolah, di mana pada saat di 2016 kita memiliki salah satu yang ditunjuk oleh LKPP untuk pengadaan buku K13 sampai dengan di tahun 2018. Maka ketika hadir platform Siplah dari kementerian, kita siap untuk mengakomodir pengadaan segala kebutuhan terhadap sekolah. Dari data yang sudah kita kaji, sejak tahun 2019, di mana Siplah Pesona Edu sudah hadir memiliki mitra penjual, itu kurang lebih 6.681. Data tersebut kita ambil dari data 2019, kemudian jumlah yang tersedia barangnya itu 130 ribuan. Data transaksi sekolah di akhir 2019 pun kita sudah hadir 9.475 sekolah.
di mana data tersebut sudah melakukan transaksi pada Siplah Pesona Edu. Hal yang terkait dengan Siplah Pesona Edu adalah memudahkan bagi UMKM ataupun mitra yang berada di dalam kami akan memberikan pelatihan. Jadi mitra-mitra kami atau UMKM kami yang ingin bergabung dengan Siplah Pesona Edu tidak perlu khawatir tentang bagaimana cara mengupload produk, tentang bagaimana cara menjualnya. Kita akan memberikan pelatihan untuk semuanya itu. Karena semua data yang ada pada Siplah Pesona Edu, kita adalah akuntabel, akurat, dan transparan. Semua datanya kita berikan baik dari sisi mitra maupun dari sisi sekolah. Kemudian yang terakhir adalah terkait mengenai pembayaran sekolah. Di mana di sini untuk pembayaran sekolah pun kita akan mudahkan. Kita sudah bekerja sama dengan Bank Nasional Indonesia, yaitu dari Briva BRI untuk payment gateway atau virtual account-nya, serta Bank BNI. Dan untuk bank-bank daerah pun kita sudah ada bekerja sama, diantaranya dari Bank BCB, Bank DKI, itu kita sudah ada, Bank Jateng, Bank Jatim. Nah, terkait untuk pembayaran mengenai biaya transfer bank juga sekolah tidak perlu khawatir, sekolah cukup membayar sesuai dengan PO saja. Karena ini sudah kita lakukan di masing-masing mitra kita. Yang terakhir tidak kalah penting adalah di mana sosial media kita di sini kita sajikan terkait semua update mengenai fitur-fitur Siplah, kita sudah ada di Instagram, Facebook, Twitter maupun YouTube. Nah, bagi para sekolah pun tidak perlu khawatir bagaimana cara transaksi di Siplah Pesona Edu, itu kita akan update cara belanjanya seperti apa, cara transaksinya bagaimana, kemudian dari vendor nanti setelah ada transaksi mendapatkan apa, semua ada fitur-fitur konten videonya sudah kita update di dalam medsos kita. Silakan, baik dari UMKM yang ingin bergabung dengan Siplah Pesona Edu, kita terbuka, customer service kami siap melayani, siap memberikan pelatihan, dan siap memberikan edukasi kepada UMKM kami yang akan bergabung pada Siplah Pesona Edu. Begitupun sekolah, jika ada transaksi ataupun ingin melakukan jual beli, mengalami kendala, silakan terbuka. Kita siap untuk memberikan edukasi kepada sekolah tentang caranya seperti apa. Demikian dari saya, atas nama Siplah Pesona Edu, saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Yahya. Ini luar biasa sekali. Saya mau sedikit bahas mengenai data yang meningkat dari segi transaksi. Tahun 2019 itu sekitar 9.475. Betul. Berarti kalau gitu harusnya tahun 2020 ini semakin meningkat lagi ya? Harusnya, pastinya. Baik, oke, kalau gitu ini sudah banyak sekali pertanyaan yang ditujukan oleh masing-masing narasumber yang hadir pada siang hari ini. Langsung saja saya bacakan ya, Bapak dan juga Ibu sudah siap ya untuk menjawab pertanyaan dari masing-masing Bapak dan juga Ibu. Oke, menuju pertanyaan pertama untuk blibli.com, Bapak Johnson, sudah ready, Pak? Siap. Oke, pertanyaan ini ada dari Provinsi Banten, Kota Tangerang, SDN Larangan 1, Ibu Oktavianti, PS. Oke, baik, Ibu ingin bertanya kepada pihak Blibli, apabila saat pembayaran melebihi waktu yang telah ditentukan, itu bagaimana ya Pak, kira-kira mohon bantuannya. Oke, selamat siang Ibu Oktaviani. Untuk, karena kita menggunakan virtual akun BRI atau Briva, walaupun Ibu sudah berjanji kepada penyedia bahwa akan membayar pada sekian waktu, tetapi apabila terlewati, virtual akun tersebut tetap bisa digunakan Ibu. Jadi Ibu tetap menggunakan sesuai dengan invoice dan nomor rekening yang tertera di dalam invoice tersebut. Karena setiap order dari pihak pembelian di siplah.blibli.com, seluruh transaksi itu, invoice itu nomor rekeningnya sendiri-sendiri, mempunyai nomor khusus. Jadi apabila Ibu sudah mengorder, sudah menerima barangnya dan sudah mendapatkan invoice dan nomor rekeningnya, silakan dibayar Bu. Disesuaikan dengan jadwalnya Ibu mau bayar kapan, walaupun jangka waktu yang Ibu sudah janjikan sudah terlewati, tetap bisa menggunakan nomor virtual akun tersebut Bu. Dipersilakan. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Jadi memang virtual account itu berbeda dari masing-masing calon pembeli ya Bapak ya? Iya, setiap orderan, betul. Ya? Jadi sehingga pembayarannya bisa diidentifikasi ini untuk pembayaran order yang mana, untuk penyedia yang mana. Itu spesifik sekali kita bisa tentukan. Terima kasih. Baik, untuk itu
saya ada satu pertanyaan lagi untuk Mbak Rahma dari belanja.com ya Mbak ya. Ini pertanyaannya adalah saya Ahkid Ahdianur dari SMPN 3 Pandit Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Mbak Rahma, apakah harga di Siplah pada belanja.com sudah termasuk ongkir dan pajak? Pertanyaan yang pertama. Lalu bagaimana laporan terkait pungut dan sektor pajak jika pembelian barang menggunakan Siplah? Mungkin boleh dijawab dari pertanyaan pertama dulu ya. Untuk harga di Siplah, belanja.com sudah termasuk ongkir dan pajak nggak tuh Mbak kira-kira? Untuk harga yang diupload dan live di belanja.com itu sudah termasuk dengan pajak, sudah include pajak. Dan untuk ongkirnya itu hanya buku teks utama yang sudah include ongkir. Sedangkan kalau memang untuk produk lainnya itu bisa jadi kesepakatan dengan penjual. Misalnya penjualnya sudah bekerja sama dengan sekolah dan memang sudah ada kerjasama untuk free ongkir, atau memang penjualnya juga memang berdekatan dan menggunakan kurir pribadi, itu penjual bisa set untuk free ongkir. Oh, oke. Baik, dan kalaupun ada ongkir itu sesuai dengan harga dari provinsi masing-masing ya? Iya. Disesuaikan. Dan untuk yang kedua bagaimana Mbak untuk laporan terkait pungut dan sektor pajak jika pembelian barang menggunakan Siplah? Untuk pajak sendiri dari siplahbelanja.com itu tidak mengeluarkan pajak, karena pajak itu dilakukan seperti transaksi sebelum adanya Siplah. Jadi antara penjual dan pembeli gitu. Oh, jadi udah aman ya? Karena harga kan sudah include pajak jadi juga. nggak perlu worry lagi Bapak dan juga Iya. Ibu mengenai pajak terutama ya. Oke, dan ini rupanya pertanyaan berikutnya ditujukan oleh seluruh narasumber. Jadi kami mohon perhatian Bapak dan juga Ibu. Pertanyaannya dari Bapak Zaki Aftonul. Makin, baik. Bapak Zaki bertanya, bagaimana tindak lanjut dari penyedia marketplace ketika ada vendor yang lama menginginkan bukti pengiriman pajak? Hal ini terjadi pada kami pembelanjaan tahun 2019 sampai sekarang belum ada bukti pembayaran pajak dari toko. Dan padahal di marketplace tertera sudah termasuk pajak. Oke, mungkin siapa yang akan menjawab terlebih dahulu? Mungkin saya persilakan Mas Aditya dulu, boleh ya? Selamat siang, saya akan menjawab mewakili dari toko ladang. Untuk mengenai penyedia yang mungkin lama ya mengirimkan bukti pajaknya ya Mbak tadi, itu dari kami sendiri kalau mungkin ada laporan seperti itu, kami juga akan membantu untuk berkoordinasi dan mengkomunikasikan dengan penyedia tersebut. Jadi untuk Bapak Ibu sekolah seumpama mungkin ada atau mengalami kendala seperti itu, jangan sungkan, jangan ragu untuk menghubungi customer service toko ladang, karena toko ladang akan siap untuk membantu jika Bapak Ibu satuan pendidikan mengalami masalah. Baik, dibantu sampai tuntas ya Mas ya? Iya Mbak, jadi kita akan bantu, tidak lepas begitu saja. Dan untuk customer service-nya sendiri sampai berapa jam tuh Mas? Kalau Kira-kira untuk di jam kerja kah? Untuk customer service dari toko ladang sendiri, untuk telepon langsung kita sedia pada waktu jam kerja, Senin sampai Sabtu di jam kerja. Di jam kerja. Kalau untuk yang lain nanti email pasti akan dibalas. Oke, baik, terima kasih Mas Aditya. Lalu berikutnya Mbak Safitri, mungkin boleh tanggapannya mengenai pertanyaannya? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi sama dengan toko ladang, dari kami juga pernah menerima laporan tersebut dari sekolah. Nah, kami juga tidak akan langsung melepas laporan tersebut, walaupun memang ini kendalanya mungkin ada di penyedia begitu. Kami akan membantu semaksimal mungkin agar transaksi ini memang berjalan lancar sampai pesanan tersebut selesai, sampai pesanan tersebut statusnya komplit begitu. Kami juga akan siap sedia untuk hotline kami juga ada di jam kerja juga, Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau untuk kita bisa ada WhatsApp, bisa email, kita langsung respons, fast response, dan kami memang untuk berniat untuk membantu Bapak dan Ibu untuk bertransaksi secara mudah di Siplah. Jadi memang kalau misalkan memang ada kendala, itu tidak perlu ragu dan langsung saja tanyakan ke tim kami, karena tim kami akan siap sedia untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian.
Ya, begitu. Baik, langsung saja boleh disusul Bapak Sumarsudi. Bagaimana Pak tanggapannya? Baik, Ibu Novita, untuk kasus seperti ini kami pernah mengalami. Jadi Bapak Ibu satuan pendidikan kalau ada kendala seperti itu tidak usah ragu, sampaikan nomor invoice yang dimaksud ke customer service kami. Kalau di Eureka itu kalau telepon kantor hari kerja Senin sampai Sabtu, kemudian kalau WA dan email bisa 24 jam. Jadi kami cukup memerlukan nomor invoice, nanti akan kami bantu ke penyedia. Masalahnya seperti yang tadi sampaikan bahwa untuk perpajakan itu adalah penjual dan pembeli. Jadi kita hanya memfasilitasi, tetapi bagaimanapun karena penyedia itu ada di marketplace kami, kita akan tindak lanjuti sampai tuntas. Begitu Bu. Iya, baik. Pak Johnson, gimana nih Pak? Ya, selamat siang Pak Jaki. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa mencakup di mana seharusnya pihak sekolah tidak membayarkan PPN-nya Pak. Karena sekolah adalah WAPU, wajib pungut sebagai perwakilan dari bendahara negara. Tetapi apabila sekolah membayarkan secara full, seharusnya pihak penyedia segera menyetorkan PPN tersebut kepada rekening pemerintah. Nah, dengan pembayaran dilakukan oleh pihak penyedia, sehingga sekolah membutuhkan surat setoran pajaknya untuk pelaporan di NPSN-nya Pak, untuk kode untuk pelaporan pertanggungjawaban dari pihak sekolah. Nah, banyak beberapa kasus mungkin pernah terjadi seperti yang telah dialami oleh mitra-mitra lainnya, di mana pihak penyedia tidak memberikan respon terhadap faktur pajaknya. Apabila Bapak mengalami hal tersebut, sama seperti yang lain, jangan ragu untuk menghubungi hotline customer service kami yang 24 jam Pak, di mana kita akan memberikan teguran, kita akan menghubungi pihak merchant-nya Pak. Kita mewakili pihak Bapak untuk menelpon ke pihak penyedia untuk segera memberikan faktur pajak kepada pihak sekolah. Nah, apabila ternyata tidak dapat respon, kita bisa bertindak tegas Pak dengan kita suspend toko tersebut karena pihak penyedia kurang beritikat baik seperti itu. Jadi faktur pajak itu adalah dibutuhkan untuk pihak sekolah untuk melaporkan pertanggungjawaban pembelanjaannya Pak. Kita akan bantu Pak, di mana hotline service kita 24 jam siap melayani Bapak. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memuaskan pertanyaan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Johnson. Langsung saja boleh ditimpa Mbak Rahmadinayu dari belanja.com. Silakan tanggapannya mengenai pertanyaan. Iya, selamat siang. Untuk pertanyaan untuk dibantu oleh CS kami itu bisa menghubungi support siplahbelanja.com, nanti bisa informasikan nomor PO-nya, nanti kami akan tindak lanjuti ke pihak penjual, dan memang jika penjualnya juga tidak respon, otomatis tokonya akan kami tangguhkan atau dinonaktifkan hingga penjualnya bisa menghubungi kami gitu untuk merespon tanggapan dari sekolah tersebut. Oke. Bapak Yahya, bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih. Sebelumnya memang ini kita sudah ada kejadian. Di awal saya sebutkan kita akan memberikan pelatihan training kepada mitra kami, itulah gunanya. Karena kenapa? Di dalam dashboardnya mitra kami itu sebenarnya sudah ada untuk mengunduh faktur pajak. Oke. Jadi vendor-vendor tidak perlu khawatir apabila sekolah tidak mendapatkan faktur pajak, silakan dieskalasikan ke kami dan kami akan menindaklanjuti dengan segera. Karena itu merupakan tanggung jawab kami kepada user khususnya sekolah. Seperti halnya dengan yang disampaikan oleh Pak Jensen bahwa tidak hanya faktur pajak, kita juga pernah mensuspend beberapa mitra terkait faktur pajak, kemudian terkait pengiriman, kita akan bertindak tegas seperti itu. Karena yang akan dikorbankan adalah sekolah. Betul. Dalam hal ini. Nah, tentunya pasti kita silakan sekolah sampaikan keluhannya ke kami. Customer service kami siap, bahkan di Pesona Edu sendiri memiliki divisi khusus untuk menangani seperti itu untuk mitra-mitra, dan itu pun di luar daripada jam kerja. Jangan pernah ragu, jangan pernah sungkan, silakan kami akan eskalasikan segera ke mitra-mitra yang ada di Pesona Edu. Baik, dan salah satu keunggulannya adalah diedukasi terlebih dahulu ya Bapak. Betul Jadi sekali. memang segala sesuatu bisa diedukasi, diberi pengertian juga, lalu bisa transaksi dengan aman dan juga nyaman pastinya. Oke, dan rupanya sudah kita akhiri saja ya pertanyaan dari Bapak dan juga Ibu. Dan saya ingin menarik kesimpulan dari masing-masing narasumber yang sudah bergabung di segmen terakhir ini mengenai bagaimana pendapat ataupun opini yang dapat kita terima. Mungkin kita akan mulai saja dari Bapak Johnson. Silakan Bapak untuk memberikan kesimpulan atau opini. Ya,
Jadi sesuai ketentuan dari Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa setiap pembelanjaan dana BOS harus melalui SIPLA. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan ragu untuk berbelanja di SIPLA. Karena kita sudah memfasilitasi seluruh proses transaksi dan pelaporan di mana kita menggunakan laporan digital yang bisa diunduh untuk Bapak Ibu gunakan sebagai pelaporan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Jansen. Lalu berikutnya Mbak Fitri, adakah kesimpulan yang bisa diberikan? Kami dari PT Inti sangat ingin membantu untuk membantu sekolah untuk melengkapi kebutuhannya melalui marketplace kami yaitu sipla.id, dan jangan takut karena memang bertransaksi di sipla.id ini sangat aman dan juga sangat jelas, sehingga Ibu tidak perlu takut kalau memang ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pelaporan pertanggungjawabannya. Di sini kami menyediakannya dengan pasti dan jelas pokoknya. Baik, terima kasih Bapak Sumarsudi dari Eureka. Silakan kesimpulannya Pak. Baik Ibu, saya coba menyimpulkan untuk yang pertama kita tujukan ke penyedia, kita memberi kesempatan yang sangat luas, terutama penyedia yang ada di daerah, termasuk dalam hal ini UMKM, agar bisa segera mendaftar ke marketplace yang ada di SIPLA. Kemudian ke satuan pendidikan, karena ini dasar hukumnya sudah sangat jelas, diatur melalui permen, jadi sangat aman sekali Bapak Ibu satuan pendidikan untuk belanja di BOS. Sampai saat ini ya masih jarang temuan karena sangat aman. Gitu. Sangat aman? Iya, sangat aman. Baik, terima kasih Mbak Rahma, kesimpulannya. Kesimpulannya ya sedikit dari saya itu silakan berbelanja di siplahbelanja.com karena berbelanja aman, nyaman, mudah, dan tentunya gratis biaya transaksi serta gratis biaya berjualan di belanja.com. Ini tagline-nya ya, aman, nyaman, mudah, dan gratis. Gratis. Oke, lanjut Bapak Yahya, kesimpulannya Bapak silahkan. Kesimpulannya dengan hadirnya SIPLA ini, khususnya SIPLA Pesona Edu, memudahkan sekolah untuk transaksi, segala kebutuhannya kita fasilitasi di dalam satu marketplace. Silakan pihak sekolah memilih marketplace yang memudahkan untuk bertransaksi. LPJ sekolahnya pun lengkap, sudah tidak perlu diragukan lagi. Kemudian yang paling penting adalah kita membuka peluang untuk UMKM setempat di tiap-tiap daerah. Jadi jangan pernah ragu, bagi para sekolah ataupun UMKM yang ingin bergabung, silakan. Mumpung kita di sini hadir ke 6 marketplace, betul, tinggal dipilih saja karena ini peluang bagi kita semua. Iya. Khususnya bagi sekolah dan UMKM. Peluangnya sangat besar sangat ya Bapak besar ya? sekali, sangat besar betul. sekali. Oke, dan kesimpulan yang terakhir Bapak Aditya, silakan Pak. Jadi dari Toko Ladang sendiri sangat terbuka kepada semua mitra UMKM atau individu atau mungkin perusahaan, kalau ingin bergabung silakan bergabung, menawarkan produknya. Dan untuk pasarnya sendiri sudah jelas sekolah, karena sekolah dianjurkan untuk pembelanjaan dana BOS menggunakan marketplace. Salah satunya ada di Toko Ladang dan kawan-kawan dari marketplace yang lain. Untuk mungkin seperti itu aja Mbak. Ya, udah dijelaskan semua dari rekan-rekan semua. Baik, ya, cukup jadi gitu. intinya jangan ragu untuk memilih marketplace yang saat ini bergabung menjadi mitra SIPLA ya. Ada banyak sekali tadi pembahasan yang sudah kita bahas. Baiklah, maka berakhir sudah rangkaian acara pada hari ini Bapak dan juga Ibu di segmen terakhir ini yang mengangkat tema mitra SIPLA, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah bergabung dan juga menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat dan juga berguna bagi Bapak dan juga Ibu yang bergabung melalui kanal Zoom. Terima kasih untuk Mbak Rahma Dinayu selaku Platform Operation Executive Belanja.com. Terima kasih ya Mbak. Lalu berikutnya Bapak Jansen Cokro, Vice President Corporate Sales Public Sector Blibli.com. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Lalu Bapak Sumarsudi, beliau merupakan manajer pemasaran Eureka. Terima kasih untuk waktunya. Lalu berikutnya Ibu Safitri Indah Mulyani, staf bagian bisnis dan operasional KSO dari Inti. Terima kasih banyak. Lalu Mas Aditya Akbar Putra Pradana, staf divisi bisnis Toko Ladang. Terima kasih untuk waktunya juga. Bapak Yahya Rizky, manajer operasional dari Pesona Edu. Terima kasih. Mungkin biar lebih semangat boleh ya kita berikan tepuk tangan untuk Bapak dan juga Ibu. Luar biasa. Oke, maka berakhir sudah rangkaian acara pada hari ini, dan jangan lupa acara ini dapat disaksikan di kanal YouTube yaitu SIPLA Kemendikbud,
Dan kembali acara talk show daring sosialisasi SIPLA 2020 ini masih berlangsung hingga tanggal 6 Agustus 2020. Sekian dari kami, saya Ina Novita, sampai jumpa di keesokan harinya. Terima kasih Bapak dan juga Ibu. Menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIPLA yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIPLA merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. SIPLA memang siap. SIPLA yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Penggunaan dana BOS untuk tahun 2020 itu menggunakan aplikasi Arkasnya ya dari dinas langsung. Jadi untuk pelaksanaannya, untuk pembayarannya juga alhamdulillah lancar. Kalau untuk offline ya mungkin untuk penyediaan barang dan jasanya mungkin agak lama kali ya, karena kita mencari dari toko dan sebagainya. Kalau untuk online ya melalui SIPLA dan sebagainya, itu kita untuk penerimaan barangnya itu agak cepat karena kita melalui aplikasi SIPLA itu. Di sekolah kami di SMP Negeri 3 Sepatan pernah melakukan pembelanjaan barang, salah satunya itu buku sekolah elektronik. Kita hanya pertama kita cari dulu keywordnya, kemudian ketemulah salah satu CV, prosesnya sangat cepat, kita hanya melakukan pemesanan, terus kemudian barang dikirim, kita transfer uangnya, transaksi selesai. Kualitas barang yang kita terima sesuai dengan pesanan yang kita pernah ajukan. Transaksi online dengan menggunakan SIPLA untuk sekolah itu lebih aman. Oh ya, sangat terbantu dengan SIPLA, apalagi dengan sistem sekarang untuk pelaporannya dengan menggunakan Arkas, dan kemudian BKU juga, kita memang untuk pembelanjaannya kan jadi sifatnya non tunai, kita transfer, jadi untuk pembukuannya pun lebih gampang lah, pokoknya lebih gampang. Dengan SIPLA untuk misalkan manipulasi barang fiktif itu kayak mungkin saya pikir nggak mungkin ya Pak ya. Kami dari SMP 2 Sepatan akan mendukung aplikasi SIPLA karena menghindari pembelian fiktif atau pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak diperlukan.
Siplah memang sip. Siplah memang sip. Siplah memang sip.